Ada tema singkat dalam refleksi perenungan atau khotbah kita hari ini yang berkata, Tuhan menjadi terangku. Tema firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan menjadi terangku. Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Bersyukur Tuhan baik, perkenannya dan kasih setianya tidak pernah berubah dari kita dan selalu baru dalam hidup kita. Dan itu menjadi nyata kalau hari ini kita masih ada, itu karena bukti kasih setia Tuhan. Mengawali khotbah kita hari ini ada satu ilustrasi yang bercerita tentang Goa dan matahari. Goa tinggal di dalam dasar laut, bumi yang gelap. Suatu hari Goa menerima atau mendapat undangan dari matahari untuk berkeliling di permukaan bumi untuk melihat terang. Goa sangat antusias karena dia belum pernah melihat terang itu. Dia ingin tahu seperti apakah terang itu. Maka Goa pun menyambut undangan dari matahari dan naik ke permukaan bumi. Goa sangat heran dan takjub dengan terang yang ditunjukkan oleh matahari. Lalu setelah perjalanan tersebut, kembalilah Goa ke dalam dasar bumi yang gelap. Goa lalu merasa berhutang pada matahari. Dia lalu mengirim undangan balik kepada matahari. Matahari pun menerima undangan tersebut dan juga sangat antusias dan penasaran seperti apakah gelap itu. Lalu ia datang ke dasar laut menerima undangan dari Goa itu. 1 menit berlalu, 5 menit berlalu, 15 menit, lalu 30 menit berlalu. Matahari mulai bertanya kepada Goa, Goa, ayolah lekas, tunjukkanlah padaku seperti apa gelap itu. Aku sudah tak sabar melihatnya. Namun apa yang terjadi? Ketika setelah matahari datang, terang matahari telah menyinari kegelapan dalam goa itu. Dan kegelapan tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian dengan hidup kita. Segelap apapun hidup kita, seberat apapun hidup kita dalam pergumulan, ketika mengundang Tuhan masuk dan mempengaruhi kehidupan kita, tentunya kita mengalami hidup yang baik, mengalami hidup yang baru, hidup yang memancarkan terang kasih Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang telah disampaikan dalam bagian firman Tuhan hari ini, Mika 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Mika adalah seorang
Mosher yang tinggal di sebuah daerah terletak di perbatasan dengan Filistin. Mika melayani pada zaman Raja Yehuda, yaitu Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Sebagai nabi, Mika mencela dengan tegas tindakan orang-orang yang kaya yang merampas orang-orang miskin. Mika menegur, memprotes para pemimpin yang memimpin bekerja dengan tidak adil, bekerja tidak jujur, dan bertindak tidak sesuai dengan kebenaran. Mika juga mengecam para imam dan para nabi yang hanya mengutamakan kepentingan jasmani, soal uang semata. Dalam situasi demikian, maka Nabi Mika tampil untuk menyampaikan nubuatannya, yaitu hukuman Allah bagi bangsa Israel dan Yehuda. Tetapi juga Nabi Mika menyampaikan tentang tempat kelahiran Mesias di Bethlehem Efrata. Selain itu juga Nabi Mika memberitahukan janji keselamatan Allah bagi umat yang percaya. Nabi Mika mengingatkan dan menyarankan kepada umatnya supaya selalu berlaku adil, tetap setia, hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Sehingga kalau melihat kembali, mencermati firman Tuhan yang kita baca tadi, beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Namun sebelum kita melihat jauh pada ayat 7 hingga ayat yang ke-13, kita perlu melihat kembali pada ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6, karena ini ada berkaitannya pada pembacaan kita tadi. Di sana dijelaskan tentang kejahatan, kebobrokan hidup umat Tuhan yang hidup pada zaman Nabi Mika. Dikatakan bahwa orang tidak hidup salah lagi, orang hidup tidak jujur, mereka mengincar darah, saling menangkap dengan jaring, hakim dapat disuap, para pembesar memberi keputusan menurut kehendaknya, hukum diputarbalikkan, bahkan kasih sayang, menghormati, menghargai dalam kehidupan keluarga tidak ada lagi. Anak laki-laki menghina ayahnya, anak-anak perempuan melawan ibunya, menantu melawan ibu mertuanya. Dan dalam keadaan seperti inilah yang dilakukan oleh Nabi Mika adalah ia menegur, mengkritik, memprotes, dan menggumuli dalam doa dan berharap kepada Tuhan saja. Sehingga kalau kita melihat pada ayat 7 hingga ayat yang ke-13, dikatakan bahwa aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Nabi Mika sangat menggumuli situasi pada waktu itu. Nabi Mika tidak main-main. Ia menempatkan diri untuk menyuarakan, memberitahukan kepada umatnya supaya adanya pengakuan dan kesadaran dari umatnya dari segala dosa yang dilakukan. Sebab akan datang kairos, waktu Tuhan dalam karya penyelamatan bagi umatnya. Hanya Allah saja
dikatakan bahwa aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Menyadari mengakui dosa dan dengan penuh kerendahan hati menyerahkan seluruh totalitas hidup dan menantikan Tuhan bertindak adalah pintu masuk untuk mendapatkan pengampunan, pemulihan, dan menikmati berkat Tuhan. Bagian firman Tuhan pada ayat yang ke-9. Lalu Nabi Mika menyerukan janji pemulihan dari Tuhan yang akan terjadi dan dialami oleh umatnya, sehingga pemulihan itu sendiri adalah sesuatu tindakan respon yang nyata dan pasti dalam anugerah Tuhan. Sebab itu bagi Yehuda, ketika mereka menyesali dan mengaku dosanya, maka Allah pasti mengampuni, memulihkan keadaan mereka. Sangat jelas pada bagian firman Tuhan pada ayat yang ke-11 dikatakan bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali, perbatasanmu akan diperluaskan. Pemulihan selalu terkait dengan pertobatan. Ada pembaharuan, ada harapan di masa depan yang lebih baik. Lalu disentil juga bahwa dampak dari dosa yang dilakukan oleh manusia berdampak juga pada alam semesta. Sehingga firman-Nya dikatakan pada ayat yang ke-13, tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, dari penjelasan singkat firman Tuhan tadi, maka kita mendapat pelajaran bermakna. Kita boleh menarik kesimpulan bahwa Allah sanggup memulihkan setiap orang yang menyadari menyesali dosa-dosanya. Karena tanpa penyesalan dan pengakuan dosa, kita tidak dapat menerima anugerah, pengampunan, dan keselamatan dari Tuhan. Allah kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menerima, mengampuni, membaharui setiap orang yang datang kepadanya. Dosa manusia mengakibatkan murka Allah dan terjadi juga bagi alam semesta ini. Dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan memasuki minggu-minggu Adventus. Ada pada minggu Adventus yang ketiga. Mari kita mengevaluasi seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan, secara pribadi, keluarga, persekutuan, dalam kehidupan, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab pengabdian pelayanan kita. Memperbaiki dan membenahi relasi kita dengan semua orang, dengan sesama kita, orang-orang di sekeliling kita, supaya kita boleh menerima pemulihan dari Tuhan dan mengantarkan kita menyambut, memasuki, dan merayakan Natal dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, dan ada syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.